Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Repiadi Rahman Pratama. Saya perwakilan dari kelompok 1 Praktek Ibadah Kemasyarakatan HKI 4A Internasional yang beranggotakan saya sendiri Repiadi Rahman Pratama dan rekan saya Reka Saputri, Muhammad Abdul Salam, dan Aditya Eka Anugrah. Di sini saya akan membahas tentang sholat sunnah, yang mana dalam sholat sunnah ini ada beberapa macam yang akan saya bahas, yaitu sholat hajat, sholat tahajud, sholat tarawih, dan sholat duha, dan juga sholat sunnah rawatib. Baiklah, kita masuk pada sholat sunnah hajat. Sholat sunnah hajat ialah sholat sunnah yang dilakukan agar keinginan atau hajatnya bisa segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. So, dalam tata caranya, sholat hajat ini dilakukan 2 rakaat 1 salam dan bisa dikerjakan sebanyak mungkin. Untuk doanya itu yang dianjurkan dalam sholat hajat ini, dianjurkan membaca istighfar 100 kali, membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW sebanyak 100 kali pula, dan doa khusus di dalam sholat sunnah hajat ini agar doa-doanya bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, adapun tata cara sholat hajat, yang pertama, niat sholat hajat. Niat dulu, yaitu usolli sunatul hajati rakaataini lillahi ta'ala. Yang kedua, takbiratul ihram. Yang ketiga, membaca doa iftitah. Yang keempat, membaca surah Al-Fatihah. Yang kelima, membaca salah satu surah di Al-Quran. Namun yang lebih dianjurkan di dalam rakaat pertama ini ialah membaca surah Al-Kafirun sebanyak 3 kali. Yang keenam ialah ruku, yang ketujuh iktidal, yang ke-8 sujud, yang ke-9 duduk di antara 2 sujud, yang ke-10 sujud kedua dengan tumaninah, yang ke-11 berdiri untuk melaksanakan rakaat kedua, yang ke-12 membaca surah Al-Fatihah, yang ke-13 membaca salah satu surah di Al-Quran. Namun yang diutamakan itu di rakaat kedua ini ialah membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 3 kali. Yang keempat ruku, yang ke-15 iktidal, yang ke-16 sujud, ke-17 sujud di antara 2 sujud dengan tumaninah, ke-18 sujud kedua dengan tumaninah, dan yang 19 tahiyat akhir dengan tumaninah, dan yang terakhir ialah salam. Kita masuk pada materi yang kedua, ialah sholat tahajud. Sholat tahajud adalah atau sholat malam menjadi salah satu sholat sunnah yang dapat dilakukan umat muslim sepanjang sepertiga malam, mulai dari pukul 1 hingga menjelang subuh. Doa sholat tahajud diyakini akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memperoleh pahala yang berlimpah. Niat sholat tahajud ialah usolli sunatal tahajud rakaataini mustaqbilah lillahi ta'ala. Setelah niat dilakukan sholat 2 rakaat dengan 2 kali sujud dan 1 kali salam seperti sholat sunnah pada umumnya. Jumlah rakaat sholat tahajud sesuai sunnah Rasulullah SAW, yaitu minimal 2 rakaat dan maksimal yaitu 12 rakaat. Setelah melakukan salam, salat tahajud dapat dilakukan dengan berdoa dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai upaya memohon ampun dan meminta petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk doa setelah sholat tahajud itu ada dijelaskan, itu yang artinya itu, ya Allah, bagimulah segala puji, engkaulah yang mengurus langit dan bumi serta semua makhluk yang ada pada keduanya, dan bagimu segala puji, engkaulah raja langit dan bumi beserta semua makhluk yang ada pada keduanya, dan bagimu segala puji, engkau cahaya langit dan bumi beserta semua makhluk yang ada pada keduanya, dan bagimu segala puji, engkau maha benar, janjimu adalah benar, pertemuan denganmu adalah benar, ucapanmu adalah benar, surga adalah benar, neraka adalah benar, para nabi adalah benar, dan Nabi Muhammad SAW adalah benar, serta hari kiamat adalah benar. Ya Allah, hanya kepadamu aku berserah diri, kepadamu aku beriman, kepadamu aku bertawakal, hanya kepadamu aku kembali atau bertaubat, kepadamu aku mengadu, dan kepadamu aku meminta keputusan. Maka ampunilah dosa-dosaku yang telah lalu dan yang kemudian, serta pada yang kusembunyikan dan yang kulakukan secara terang-terangan, dan apa yang lebih engkau ketahui dariku, engkau yang mendahulukan dan mengakhirkan.
tiada Tuhan selain Engkau dan tiada daya untuk menghindar dari kemaksiatan dan tiada kekuatan untuk melakukan ibadah kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Itu untuk arti dari doa sholat tahajud yang dianjurkan. Kita masuk kepada sholat tarawih. Sholat tarawih ini adalah sholat yang dilakukan setelah sholat isya di bulan Ramadan. Sholat tarawih ini dilakukan setiap bulan Ramadan. Umat muslim biasanya melakukan sholat tarawih walaupun sifatnya sunnah. Setiap umat yang menjalani sholat tarawih akan mendapatkan pahala yang besar. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah bersabda bahwasanya barang siapa yang melakukan ibadah atau sholat tarawih di bulan Ramadan seraya beriman dan ikhlas, maka diampuni dosa yang telah lampau. Sholat tarawih dilakukan 8 rakaat hingga 20 rakaat untuk maksimalnya. Dalam melaksanakan sholat tarawih tidak jarang banyak orang yang lupa bacaan niat sholat tarawih. Di sini ada tata cara sholat tarawih yaitu yang pertama, melafalkan niat sholat tarawih dalam hati, mengucapkan takbir saat takbiratul ihram, membaca ta'awuz dan surah Al-Fatihah, kemudian diikuti salah satu surah dalam Al-Quran. Yang keempat ruku, yang kelima iktidal, yang keenam sujud, yang ketujuh duduk di antara dua sujud, yang kedelapan bangkit dari duduk lalu dilakukan dengan rakaat kedua dengan gerakan yang sama. Yang kesembilan salam pada rakaat kedua dan rakaat keempat ya biasanya dilakukan di masyarakat pada umumnya itu. Yang ke-10 istighfar dan membaca doa setelah tarawih. Nah, untuk niatnya sholat tarawih ini usulnya sunatul tarawih rakaat ini mustaqbil qiblati adaan pengumuman lillahi ta'ala. Nah, untuk bacaan setelah sholat tarawih itu saya bacakan artinya saja ya. Itu, ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang sempurna imannya, yang memenuhi kewajiban-kewajiban, yang memelihara salat dan mengeluarkan zakat, yang mencari apa yang ada di sisimu, yang mengharapkan ampunanmu, yang berpegang pada petunjuk, yang berpaling dari kebatilan, yang zuhud di dunia, yang menyayangi akhirat, yang ridho dengan qadamu atau ketentuanmu, yang mensyukuri nikmat, yang sabar atas segala musibah, yang berada di bawah panji-panji junjungan kami Nabi Muhammad SAW pada hari kiamat, yang mengunjungi telaga Nabi Muhammad SAW, yang masuk ke dalam surga, yang selamat dari api neraka, yang duduk di atas ranjang kemuliaan, yang menikah dengan para bidadari, yang mengenakan berbagai sutra, yang makan makanan surga, yang minum susu dan madu murni dengan gelas, cangkir dan cawan bersama orang-orang yang engkau beri nikmat dari kalangan para nabi, siddiqin, syuhada, dan orang-orang soleh. Mereka itulah teman yang terbaik. Itulah keutamaan atau anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, dan cukuplah bahwa Allah Maha mengetahui. Ya Allah, jadikanlah kami pada malam yang mulia dan diberkahi ini termasuk orang-orang yang bahagia dan diterima amalnya, dan janganlah Engkau jadikan kami tergolong orang-orang yang celaka dan ditolak amalnya. Semoga Allah mencurahkan rahmatnya atas junjungan kami Muhammad SAW serta seluruh keluarga dan sahabat beliau. Berkat rahmatmu, wahai yang paling penyayang di antara yang penyayang, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Itu arti dari doa yang dianjurkan dalam salat tahajud tadi. Bukan sholat tarawih ya, itu doa khusus yang bisa kita pakai dalam sholat tarawih. Kita masuk kepada sholat duha. Sholat duha adalah sholat yang merupakan salah satu sholat sunnah yang dikerjakan ketika matahari terbit hingga terasa panas dan menjelang sholat zuhur. Jumlah rakaat sholat duha minimal 2 rakaat. Sebaiknya dilaksanakan 4 rakaat. Adapun yang paling sempurna dikerjakan sebanyak 6 rakaat. Pelaksanaan sholat duha sebaiknya dilakukan setelah melewati seperempat siang. Dengan kata lain, dianjurkan dilaksanakan seperempat kedua dalam satu hari atau sekitar pukul 9 pagi. Ada beberapa keutamaan sholat duha seperti menjadikan pribadi bersih dari dosa dan kebutuhannya dicukupi. Oleh karena itu, setiap muslim dianjurkan untuk menunaikan ibadah sunnah ini. Hal ini sebagaimana tercantum dalam salah satu hadis yang artinya, kekasihku Rasulullah SAW berwasiat kepadaku untuk melaksanakan 3 hal, yaitu puasa 3 hari setelah setiap bulan, 2 rakaat duha, salat witir sebelum tidur. Hadis riwayat Bukhari.
Sebagaimana kita tahu, pelaksanaan sholat duha adalah setelah matahari terbit hingga sebelum sholat zuhur. Sholat duha bisa dilakukan paling sedikit 2 rakaat, namun juga bisa dilakukan 4 rakaat, 6 rakaat, atau sampai 8 rakaat, seperti sholat wajib pada umumnya. Tata cara sholat duha dimulai dengan niat takbiratul ihram, membaca surah, ruku, i'tidal, sujud, hingga tasyahud akhir. Meski begitu, terdapat bacaan khusus yang perlu dilafalkan dalam mengerjakan sholat duha. Adapun tata cara sholat duha, yaitu yang pertama niat, yang kedua takbiratul ihram, yang ketiga membaca doa iftitah, itu disunahkannya. Untuk yang keempat membaca surah Al-Fatihah, yang kelima membaca surah Wasyamsi atau Asyams, yang keenam itu ruku, yang ketujuh i'tidal, yang kedelapan sujud, yang kesembilan duduk di antara 2 sujud, yang ke-10 sujud kedua, yang ke-11 berdiri lagi untuk melaksanakan rakaat kedua, yang ke-12 membaca surah Al-Fatihah, yang ke-13 membaca surah Al-Kafirun, yang ke-4 ruku, yang ke-14 ruku, yang ke-15 i'tidal, yang ke-16 sujud, yang ke-17 duduk di antara 2 sujud, yang ke-18 sujud kedua dengan tumanina, yang ke-19 tasyahud akhir, dan yang terakhir adalah salam. Dan juga setelah sholat duha ini kita dianjurkan membaca doa sholat duha. Nah, dalam kitab fikih mazhab Syafi'i adapun doa sholat duha yaitu yang artinya, ya Allah, sesungguhnya waktu duha adalah waktu duhamu, keagungan adalah keagunganmu, keindahan adalah keindahanmu, kekuatan adalah kekuatanmu, penjagaan adalah penjagaanmu. Ya Allah, apabila rezekiku berada di atas langit, maka turunkanlah. Apabila berada di dalam bumi, maka keluarkanlah. Apabila sukar, mudahkanlah. Apabila haram, sucikanlah. Apabila jauh, dekatkanlah dengan kebenaran duhamu, keagunganmu, keindahanmu, dan kekuatanmu. Berikanlah kepadaku apa yang engkau berikan kepada hamba-hambamu yang soleh. Nah, dari keutamaan sholat duha ini ada beberapa keutamaan, yaitu pertama mendapat ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satu keutamaan sholat duha adalah mendapat ampunan dosa. Dalam sebuah hadis riwayat At-Tirmizi dan Ibnu Majah dijelaskan bahwa umat muslim yang membiasakan sholat duha, dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, siapa yang membiasakan atau menjaga sholat duha, dosanya akan diampuni meskipun sebanyak buih di lautan. Hadis riwayat At-Tirmizi dan Ibnu Majah. Yang keutamaan yang kedua ialah sebagai sedekah. Sholat duha juga dapat dijadikan sebagai sedekah. Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam salah satu hadis, yang artinya setiap pagi ruas anggota tubuh kalian harus dikeluarkan sedekahnya. Amar ma'ruf adalah sedekah, nahi munkar adalah sedekah, dan semua itu dapat diganti dengan sholat duha 2 rakaat. Hadis riwayat Muslim. Dan keutamaan yang ketiga, membawa kecukupan rezeki. Keutamaan sholat duha berikut ini ialah membawa kecukupan rezeki. Setiap muslim yang menunaikan ibadah sholat sunnah ini akan diberi kecukupan rezeki, sebagaimana tercantum dalam hadis riwayat Ahmad, yang artinya, wahai anak Adam, janganlah engkau luput dari 4 rakaat di awal harimu, niscaya aku cukupkan untukmu di sepanjang hari itu. Kita masuk kepada pembahasan terakhir, ialah sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib adalah sholat sunnah yang dilaksanakan untuk mengiringi sholat fardu. Sholat sunnah rawatib terdiri atas sholat qabliyah sebelum sholat wajib, dan ba'diyah atau sesudah sholat wajib. Juga muakkad dan ghairu muakkad. Niat sholat rawatib berbeda-beda di setiap waktu sholat. Berikut adalah penjelasan singkat mengenai sholat sunnah rawatib, mulai dari waktu, jumlah rakaat, hingga bacaan niat dalam sholat rawatib. Untuk waktu sholat rawatib ini dikerjakan sebelum sholat wajib dan setelah sholat wajib. Sholat sunnah rawatib dikerjakan sebelum sholat wajib, itu biasanya sholat qabliyah, dan juga kalau sholat sunnah rawatib yang dilaksanakan setelah sholat wajib itu adalah sholat ba'diyah. Sholat sunnah rawatib diriwayatkan oleh Nabi Muhammad SAW yang beliau bersabda, sesungguhnya
Amal hamba yang pertama kali dihisab pada hari kiamat adalah salat fardu. Itu pun jika sang hamba menyempurnakannya. Jika tidak, maka disampaikan. Lihatlah oleh kalian apakah hamba itu memiliki amalan salat sunnah. Jika memiliki amalan salat sunnah, sempurnakan amalan salat fardu dengan amal salat sunnahnya. Kemudian perlakukanlah amal-amal fardu lainnya seperti dalam kasus salat tadi. Jumlah rakaat salat rawatib. Jumlah rakaat salat sunnah rawatib totalnya jika digabungkan dari salat subuh sampai salat isya itu 22 rakaat. Rinciannya sebagai berikut: salat sunnah rawatib sebelum zuhur 4 rakaat, salat sunnah rawatib setelah zuhur 4 rakaat, salat sunnah rawatib sebelum asar 4 rakaat, salat sunnah rawatib sebelum maghrib 2 rakaat, salat sunnah rawatib setelah maghrib itu 2 rakaat, salat sunnah rawatib setelah isya 2 rakaat, salat sunnah rawatib sesudah isya 2 rakaat, dan salat sunnah rawatib sebelum subuh itu 2 rakaat. Untuk niat salat rawatib yang sebelum subuh itu ya, usolli sunnatus subuhi raka'ataini qabliyatan mustaqbil qiblati lillahi ta'ala. Untuk niat salat rawatib sebelum zuhur, usolli sunnatul zuhri raka'ataini qabliyatan mustaqbil qiblati lillahi ta'ala. Untuk niat salat rawatib sesudah zuhur, usolli sunnatul zuhri raka'ataini ba'diyah mustaqbil qiblati lillahi ta'ala. Berikutnya itu niat salat rawatib sesudah maghrib, usolli sunnatul maghribi raka'ataini ba'diyah mustaqbil qiblati lillahi ta'ala. Dan juga niat salat rawatib sesudah salat isya itu usolli sunnatul isya'i raka'ataini ba'diyata mustaqbil qiblati lillahi ta'ala. Itulah tadi pembahasan tentang salat sunnah, dari salat hajat, salat tahajud, salat tarawih, salat duha, dan salat sunnah rawatib. Itulah penjelasan dari saya sebagai perwakilan dari kelompok 1. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.